Aku Nadia Saputra, pernah ditukar pengasuh, putri kandung sah grup aviasi Saputra. Dari kecil hidup di lapisan paling bawah yang gelap gulita. Hari ini adalah hari pertamaku pulang ke rumah sendiri. Nona muda, silakan ke sini. Kepala keluarga dan nyonya sedang menunggu Anda di rumah. Apa sih nona muda? Cuma orang dari desa, kampungan. Dengar-dengar, dia tak hanya menyakiti kakak angkatnya. Bahkan ibu angkat yang membela keadilan. Nyaris dibunuhnya. Ibu Nadia bilang, asal bisa punya bayi sama kamu, kamu bakal terus nungguin aku main. Nadia Saputra, kamu jahat. Berani sakiti anakku. Gue lawan kamu sampai mati. Kalau masih mau ngomong sembarangan, semua dipecat. Oh iya, Nona muda. Tuan muda Arga Saputra minta saya ingatkan. Setelah pulang, tahan diri sedikit menghadapi Nona Citra Saputra. Nona Citra Saputra sudah dimanja dari kecil. Anda pulang, dia bakal kurang nyaman. Nona Citra Saputra. Mengalah. Aku susah payah dapat tangga naik nasib. Masa mau mengalah? Lagi pula aku pulang. Tujuannya memang untuk uang dan status keluarga Saputra. Nadia, anakku, akhirnya kamu pulang. Mama, Lihat Reza, alunan mata Nadia, persis seperti kakakmu, cetakan yang sama. Iya, mirip. Tentu saja putri kandung kakak. ibu dan paman Reza Saputra sangat menyambutku kembali. Tapi adik dan adik angkatku, Kakak, selamat datang. Kakak, kamu... Sepertinya kakak tidak suka padaku. Aku pergi saja. Akan ganggu kalian bersatu sebagai keluarga. Yolanda! Yolanda! Bukankah sudah kusuruh sekretaris mengingatkanmu? Kau kembali, Kak Yolanda, akan merasa kurang nyaman. Saat dia sedang emosi, kau mengalah saja. mengalah? Kenapa aku harus mengalah padanya? Sudah ku mengalah 18 tahun, menyerahkan hidup yang cerah cemerlang. Menggantikannya menderita di lapisan terbawah masyarakat. Berebut setengah mangkok, nasi basi dengan anjing gila. Dipermalukan oleh ibu dan kakak angkat abdi kebajikan. Penderitaanmu dulu, apa hubungannya dengan Kak Yolanda? Bukan dia yang menyakitimu. Paman, Bapak masih memutuskan untuk terus mengadopsi Citra Saputra? Nadia, perasaanmu. Paman bisa memahami. Lagi pula Citra telah menemani ibumu selama 18 tahun. Kalau sekarang dia disuruh pergi, ibumu akan sedih. Baiklah, aku terima dia. Tinggal di keluarga Saputra. Tapi aku adalah anak perempuan kandung keluarga Saputra. Citra Saputra hanyalah anak angkat. Aku tidak ingin dia terus menggunakan identitasku. Sebagai putri keluarga Saputra. Kamu dan Kak Citra sama-sama, anak keluarga Saputra. Apakah harus membedakan mana yang kandung, mana yang angkat? Paman, Kak Citra sejak kecil disayangi mama. Seperti mutiara di tangan. Sedikit pun tidak pernah menderita. Kalau semua orang tahu, dia hanyalah anak angkat, dia pasti tidak akan menerimanya. Bisa mati karena sedih. Nadia, Dia sejak kecil disayang seperti mutiara, dilindungi seperti harta karun. Aku sejak kecil kelaparan, bahkan tidak seperti anjing. Jadi, Bapak berpikir secara wajar, aku tidak akan sedih, tidak akan merasa teraniaya, ya? Kamu, bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa menerima dia terus. Tinggal di rumahku, sudah berbuat semaksimalnya. Kalau di hatimu, aku akan tinggal lebih baik dari Citra Saputra, seorang anak angkat. Lebih baik aku tak balik. sama keras kepala kayak kakakmu. Permintaanmu, Paman setujui. Paman, Asalkan kisah hidupku cukup menyedihkan, bisa bangkitkan belas kasihan keluarga. Soalnya orang cenderung menyayangi yang lemah. Paman, Arga, Nadia kakak kandungmu. Dia sudah menderita. Aku tak akan izinkan dia dizalimi lagi. tapi Nadia sudah pulang. Baju-baju lama ini tak perlu dipakai lagi. Ibumu siapkan banyak baju baru. Aku antar kamu lihat. Oke. Paman, bajunya kualitasnya jelek, aku tak mau pakai. kamu malah pilih-pilih. Dulu kamu pakai baju yang lebih bagus. Gini caramu ngomong sama kakakmu.
Nadia, bajunya yang kamu suka, Paman atur. Aku mau lihat gaun itu. Oke, Paman, Kakak anak kandung Mama, biar aku pergi aja. Aku tak mau bikin kakak marah. Citra, kamu tetap anak kesayangan Mama. Mana mungkin Mama tega biarin kamu pergi? Kak Citra, jangan takut. Siapapun dia, takkan bisa mengubah kenyataan bahwa kaulah kakak Arga. Dick? Paman, gaun ini sangat kusuka. Dan semua baju lain di kamar ini, kecuali yang pernah dipakai adik, aku suka semua. Nadia, mau apa ke sini? Nadia, tujuanmu ke sini apa? Bu, gaun ini, kan ibu beli 3 juta, sengaja pesan dari desainer top luar negeri, yang dibuat khusus untukku, hadiah ulang tahun ke-18. Citra, jangan khawatir. Ibu tak akan biarkan kau diganggu. Nadia, semua ini milik Citra. Bajumu ada di kamar sebelah. Semuanya dipilihkan langsung oleh Citra. Arga, cepat aja, kakakmu lihat. Dengar, kami takkan biarkan kau ganggu Kak Citra. Ayo ikut aku. Baju yang disiapkan Citra untukku, sudah semua kulihat. Kualitasnya buruk, modelnya juga jelek. Aku tak suka. Nadia, maksudmu apa? Putri asli pakai baju loakan, 30.000 sepotong. Putri palsu pakai gaun mewah, 3 juta sepotong. Ini sebenarnya siapa yang menganiaya siapa? Apa putri asli putri palsu? Kamu dan Citra adalah anak ibu. Nadia, dulu kamu sering dizalimi, tapi dia tak pernah sakiti kamu. Dia tak bersalah. Ma, lebih baik aku pergi saja. Aku tak mau ibu dan kakak. Jadi marah-marah karena aku. Citra. Ini kan baju-baju punya Kak Citra. Siapapun dia, jangan harap baru pulang, langsung rampas milik orang. Ibu dan adik bilang dia tak salah. Tapi selama 18 tahun di keluarga Saputra, dia hidup mewah. Hidup serba berkecukupan. Sementara aku menggantikannya, hidup seperti tikus selokan. Seperti tikus selokan? Ah, bukan. Bahkan kalau kami tak tertukar identitas, dia pun takkan seperti aku, dipaksa ibunya, untuk melahirkan anak orang bebal. Syukurlah aku balik. Kalau tidak bisa dipastikan, aku masih terus menderita siksaan tak manusiawi. Sekarang aku sudah kembali. Kalian malah bilang, tetap mau memeliharanya? Keluarga kita hartanya ratusan triliun. Dia akan tetap jadi nona manja yang hidup mewah. Kalian bilang dia tak bersalah. Lalu siapa yang salah? Aku? Katanya disitulah cinta, disitulah uang. Ibu kandungku, adik kandungku, walau keluarga kaya, tapi cuma belikan aku barang murahan. Untuk anak angkat beli gaun mahal, tapi untukku gaun murahan. Katanya dia tak bersalah, jadi aku pantas. Dianya, Nadia, udah lama kan kejadiannya? Ngapain diungkit terus? Karena kau Diania, harus balas dendam ke Kak Citra, dasar PC. cukup. Nadia, Paman tahu kau sudah cukup menderita. Apapun maumu, pasti Paman kabulkan. makasih paman. Dalam setengah jam, pindahkan semua baju di sini ke kamarku. Paman, Baik, Paman setuju. 10 menit lagi, semua akan jadi milikmu. Tak apa, Citra. Mama tahu kau sedih. Cuma beberapa baju kok. Di kartu hitam premium ini, ada 10 juta yuan. Ambil. Beli baju yang kau suka. Citra, ingat, kau selalu putri, kesayangan Mama. makasih Mama. Tapi kakak baru pulang. Sebaiknya 10 juta ini jadi hadiah pertemuan untuk kakak. Citra baik. Kakakmu takkan butuh. Terima kasih mama. Seumur hidup, baru pertama kali lihat uang sebanyak ini. Ternyata punya uang memang bikin merasa aman. Kakak ipar, siapkan perhiasan dan tas yang pantas untuk Nadia. Putri keluarga Saputra. Tak boleh lagi hidup susah seperti dulu. Aku paham. Citra, Mama ajak kamu beli baju baru. Aku tak mau. Ditinggal sama orang asing. Kak Citra, aku ikut kalian. Paman, Apa aku salah? Tak mungkin. Paman tahu kamu sedih. Paman, Mama dan adik cuma sayang Citra, tak suka aku. Kalau begitu aku juga tak mau sayang mereka. Aku sudah tak punya ayah. Paman satu-satunya keluargaku. Mulai sekarang aku cuma sayang paman.
ibumu dan adikmu. Hanya butuh waktu menyesuaikan diri. Tenang. Selama ada paman, kamu tak akan disakiti. Aturan hidup di dasar. Setelah tahu ada jalan naik, harus gunakan segala cara. Di keluarga ini, jalan menaikkan derajat yang akan kurebut habis-habisan hanya satu. Direktur Utama Aviasi Saputra, Reza Saputra. Nadia, apa mereka memperlakukanmu baik? Kamu mengkhawatirkanku? Siapa yang mau khawatirkan kamu? Orang keluarga Saputra yang seharusnya khawatir. Sepertinya mereka tetap mengecewakanmu. Tapi, aku puas dengan semua ini sekarang. Harum uang ini sungguh memikat. Nadia, semua anak keluarga Saputra sebelum masuk bekerja di Aviasi Saputra harus belajar dari dasar di Akademi Aviasi. Hari ini hari pertamamu sekolah. Citra populer di sekolah. Dia akan merawatmu dengan baik. Baik, Kalau ada yang berani mengganggumu, ingat telepon paman. Di kota Javana, siapa yang berani mengganggu putri keluarga Saputra? Paman tenang saja. Aku dan teman-temanku pasti akan merawat kakak dengan baik. Sangat menantikan kehidupan sekolah dengan adanya kakak. aku juga sangat menantikannya. Cepat mulai kelas. Semua cepat ganti seragamnya. Citra, siapa ini? Kenapa datang bersamamu? Saudaramu? Saudara macam apa dia? Cuma badut rendahan? Badut? Berarti bisa tangkap dia untuk pertunjukan buat kita? Nadia, kamu gila? Halo semuanya, aku murid baru kalian, Nadia. Ada yang lihat seragam sekolahku? Bukannya masih ada satu set di sini? Sepertinya cocok untukmu. Aku lupa bilang. Sayaku adalah keluarga Saputra dari Aviasi Saputra. Aku satu-satunya putri kandung sah dari grup Aviasi Saputra. Chairman Aviasi Saputra, Reza Saputra, adalah pamanku. Sedangkan Citra Saputra, ibunya dulu, adalah pengasuh di rumah keluarga kami. Dia sengaja menukarkan aku dengan anaknya. Beruntung, kini aku sudah kembali. Aku juga rela membiarkan Citra tetap sebagai anak angkat. Kuharap mulai sekarang, kalian tak akan mendiskriminasi. Adik angkatku, Citra. Citra ternyata anak angkat? Berarti Nadia putri kandung sejati? Nadia diam. Jadi, sekarang siapa yang mau jelaskan? Siapa mengotori seragamku? Kenapa lihat aku? Aku masuk kelas bersamamu. Hati kotor pantas pakai baju kotor? Masalah? Nadia, apa maksudmu? Di koridor sudah kudengar keributan, berisik saja sudah keterlaluan. Seragam sampai dikotori begini. Siapapun yang berani lagi, akan kena hukuman sekolah. Terima kasih. Sama-sama, siswa Nadia, kuharap kelak kita bisa bersama, berkontribusi untuk Aviasi Saputra. Nadia, berani kau tanpa izin mama dan paman setuju, lalu umumkan dirimu sebagai putri kandung keluarga Saputra? Mereka pasti marah. Lalu, masa mereka demi gadis palsu mengusir anak kandung sendiri? Kau! Tunggu saja. Akan kuberitahu siapa putri kesayangan mama. Siswi Saputra. Dimas Wijaya panggil kau ke rooftop. Siapa Dimas Wijaya? Kenapa aku harus dengar dia pergi ke rooftop? Dimas Wijaya adalah tuan muda keluarga Wijaya. Di sekolah, dia jahat dan sewenang-wenang. Dia kumpulkan anak kaya malas dan bentuk geng top floor. Oh, itu yang dari Aviasi Saputra? Mitra terbesar mereka, keluarga Wijaya? Benar. Dimas Wijaya dari kecil suka Citra Saputra. Kejar dia 10 tahun. Panggil kau ke atap, pasti niat jahat. Kena target geng mereka, murid yang kena bakal dibully, terpaksa keluar sekolah. Kalau kau tak bisa, telepon direktur Saputra. Terima kasih. Tapi tak perlu. Nikah rasa di puncak kuasa. Aku sangat suka. Dulu aku terhimpit di lumpur, berjuang hidup dalam sengsara. Tapi sekarang, aku juga berdiri di awan. Bisa memandang rendah semua orang. Berani sekali kau datang. Maaf ya, nggak sengaja. Panggil abang baik. Aku jamin panah lempar berikutnya nggak bakal kena muka manismu. Mau jadi kakakku? Kamu pantas. Jangan nggak tahu diri. Serang. Kak, Rian Prakoso lagi bercanda aja sama kamu. Kamu serius banget amat sih? Suka main kayak gini? Oke lah. Kalau gitu mulai sekarang, aku main gini sama kamu tiap hari gimana? Nadia! Berani-beraninya kamu nakuti Citra? Ini gara-gara dia teriak-teriak sembarangan dan nyebut-nyebut hukuman kakak.
Sebagai putri kandung satu-satunya keluarga Saputra, aku nggak punya banyak adik liar tak senonoh. Aku tahu kakak nggak suka sama aku. Tapi kamu nggak perlu kan bilang sekeji itu? Jangan sok-sokan menderita di sini. Sekarang kamu malah komplot sama brengsek-brengsek ini buat ngerjain aku. Keluarga Saputra sudah membesarkanmu selama 18 tahun, semua budi baiknya. Masuk ke perut anjing ya. Aku nggak... Nadia! Dengerin baik-baik ya. Citra itu pacarku. Kalau kamu berani ganggu dia lagi, jangan salahkan aku kalau kasih pelajaran. Oh? Gimana caramu mau ngasih pelajaran? Hah, di sini, kata Tuan Muda Wijaya itu hukum. Mendingan kamu tahu diri. Cepat minta maaf. Dengan berlutut di depan Kak Citra. Kalau enggak, Tuan Muda Wijaya punya segudang cara buat bikin kamu hidup serasa lebih susah dari mati. Gila kau. Lucu apa? Si manis lama di permukiman kumuh sudah gila. Semuanya menjauh. Hati-hati dia mengamuk gigit orang. Satu mulut satu orang hina. Mulut kotak seperti jamban belum dicuci. Berani bicara soal latar belakang. Kekurangan materi. Mana banding hina pikiran kalian? Nadia, aku peringatkan terakhir. Berani ganggu Citra lagi, aku akan buat kau tahu apa itu kejam. Oh ya, jijik sekali. Paling benci orang tolol sok. Kak Dimas Wijaya, kamu baik saja? Nadia, berani kau pukul Kak Dimas Wijaya? Sehari penuh kakak, kau baru bertelur, ayam betina? Nadia, kau cuma sampah hina dari permukiman kumuh. Dengan hak apa kau zalimi Citra? Kak Dimas Wijaya, aku cuma dikata-kata kakak. Tak apa, kakaklah putri kandung keluarga Saputra. Biar aku tetap di keluarga Saputra, sudah cukup beruntung. Citra, jangan takut pada perempuan jahat ini. Bibi Mira Hartono katakan, kau selamanya putrinya, aku juga akan hajar siapapun yang berani sakiti kau. Baru mulai bersentuhan dengan kalangan atas, kampungan. Berani menghina Tuan Muda Pratama? Habis makan enak nih, kayaknya lagi mau diatur. Kalian gebiar-gebiar lama-lama, cuma nyari-cari alasan buat merundung aku. Tapi cuma modal kalian, segerombolan sampah, pantas? Kakak salah paham deh. Citra! Citra! Nadia Saputra, jangan pergi! Kak Dimas Wijaya, jangan marahi kakak. Dia nggak sengaja ngejebak aku. Citra, jangan ikut campur. Hari ini gue harus bikin dia ingat-ingat. Ini akibatnya, sakitin Citra. Niat mukul aja nggak ada tenaga, mau jadi premana sombong-sombong. Jangan mendekat aku. Nadia Saputra, lepasin gua. Yakin mau gue lepasin? Dasar pecundang. Posisi ini bagus. Sekarang, ini milik gue. Kakak nindas aku saja sudah, tapi habis mukul. Kak Dimas Wijaya, kalau Kak Dimas Wijaya sampai kenapa-kenapa dan hubungan keluarga Wijaya dengan keluarga Saputra rusak, kakak berani tanggung jawab? Kecilin suara, berisik. Tapi kamu mengingatkan gue. Gue memang harus berterima kasih padamu. Putri kandung keluarga Saputra, dirundung di sekolah, bahkan dipukul kepalanya pakai botol bir. Sekolah harus kasih jawaban. Halo Pak Kepala Sekolah, Dimas Wijaya bawa orang ke atap, menggangguku. Dimas Wijaya yang mengganggumu, siswi Nadia Saputra. Apakah kamu keliru? Tidak keliru, karena aku juga mengganggunya. Maaf Kak Dimas Wijaya. Kalau bukan untuk melindungiku, kakak tidak akan bentrokan denganmu. Bodoh. Bukan salahmu. Salahnya pada yang berani mengganggumu di depan umum. Aku pasti beri dia pelajaran. Penjilat tolol. Siapa yang kau maksud? Bocah brengsek. Lihat perbuatanmu. Nadia baru kembali ke keluarga Saputra. Siapa yang beri kau nyali ganggu dia? Nenek! Dia juga memukulku? Kamu dipukul di mana? Parah tidak lukanya? Tak tahu malu. Nenek Wijaya, maaf. Ini salahku. Kak Dimas Wijaya berbuat untuk melindungiku, jadi bentrok dengan kakak. Mengapa kau minta maaf? Jelas dia yang awalnya mengganggumu. Kamu adalah putri keluarga Saputra yang baru. Ditemukan Nadia Saputra, bukan? Cantiknya mirip ibumu. Ya ampun, kok bisa parah begini lukanya? Si Dimas Wijaya brengsek itu benar-benar tega ya. Jangan takut, nenek antar kamu ke rumah sakit sekarang. Nenek, saya tidak apa-apa. Cuma keningnya sedikit lecet saja. Lecet saja.
Kamu tahu tidak, nyaris saja kena pelipismu, nyawamu hampir melayang. Bangsat. Cepat minta maaf pada Nadia. Aku, Rian, kamu tidak apa-apa? Ma, aku tidak apa-apa. Rian, jangan takut. Mama di sini. Tak ada yang bisa nakali kamu. Nadia, kenapa darahmu banyak sekali, nak? Ma, ini salahku. Kalau saja kakak Dimas Wijaya tidak melindungiku, pasti dia tidak akan bentrok dengan kakak. Ryan, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Kalau saja Nadia tidak nakali kamu duluan, mana mungkin aku pukul dia? Nadia nakali kamu? Nadia. Berani-beraninya kamu nakali kakak Rian, selagi kami tidak ada. Sungguh jahat sekali. Nadia, bagaimana bisa kamu nakali Rian? Dia kan adikmu. Sekarang minta maaf pada Rian. Dan jangan nakali dia lagi. Citra Saputra, kemampuanmu memutarbalikkan fakta. Sungguh luar biasa. Bu, bukan aku. Aku tak tahu kenapa Kak Nadia selalu menyerangku. Tutup mulutmu. Kalian sudah banyak bicara. Sekarang giliranku bicara. Siapa tahu artinya badut di sekolah ini? Ada yang tahu arti badut di sekolah ini? Apa maksudnya? Citra, siapa ini? Dia kenapa datang bersamamu, kakakmu? Dia bukan saudaraku. Dia cuma badut konyol. Citra, ini bagaimana? Bu, bukan aku. Di sekolah ini ada geng perundungan yang dipimpin Dimas Wijaya. Mereka rutin pilih seorang badut, habis-habisan disiksa, sampai si badut tak tahan lagi. Depresi hingga keluar. Citra, apa benar yang kakakmu katakan? Kamu sama ibumu tidak heran serumah. Dia mencuri hidupku. Paksaku kawin dengan anaknya yang idiot. Susah payah, aku kembali ke keluarga Saputra. Kau jadikan aku badut untuk dihina semua orang. Nadia Saputra. Kak Citra kan cuma bercanda sama kamu. Nggak usah sampai berantakan kayak gini. Citra Saputra nguat-nguatin aku, hina-makihin terus nyuruh orang ngegebukin aku. Di mata kamu cuma candaan, aku cuma nyebutin fakta. Tapi kalian malah nganggap aku yang bikin ribut. Sepertinya Citra Saputra baru, adik kandung kalian, anak perempuan kandung. Nadia, kamu sama Citra kan sama-sama anak perempuan mama. Ini grup sekolah kita yang isinya 1.000 orang. Citra Saputra terang-terangan ngehina aku sebagai badut di grup ini. Terus pasang pengumuman sayembara buat ngumpulin cara-cara nyiksa badut kayak aku ini. Mau aku tayangin di layar besar biar semua orang lihat jelas-jelas? Nadia, ini gimana sih? Citra Saputra pas berangkat sekolah pagi tadi jelas-jelas janji bakal jagain aku baik-baik. Tapi dia malah nyuruh temennya ngekotorin seragam sekolahku. Anak yang diangkat keluarga Saputra selama 18 tahun. Taunya cuma seorang cewek yang nggak tahu balas budi. Biar nggak kena perundungan, aku kasih tahu semuanya kalau aku ini satu-satunya putri kandung sah keluarga Saputra. Tapi Citra Saputra jadi kesel. Dia ancam aku biar aku tahu siapa putri kesayangan mama. Abis pulang sekolah, Dimas Wijaya nyuruh orang panggil aku ke atap gedung. Kalau pikir-pikir, pasti Citra di depan Dimas yang menghasut. Semua salahku. Aku takut semua tahu. Aku cuma anak angkat saja. Aku pasti dihina. Kakak baru pulang, langsung ambil semua bajuku. Kalau kasih sayang mama pun direbut kakak. Aku tak punya apa-apa lagi. Tidak, Citra. Untuk urusan ini, masih kau yang dirugikan. Nadia, perkara ini sudah selesai. Aku hantar kau, urus lukamu dulu. Begitu sampai di atap, Dimas dan Citra langsung bilang, aku gadis kampungan dari desa. Mereka paksa aku lepas stocking di depan semua orang. Kau bilang aku yang rundung Citra, aku tak mau lepas stocking itu rundung. Aku tolak pakai seragam kotor itu rundung. Atau aku bilang diri putri kandung Saputra untuk bela diri itu rundung. Ini baru perundungan. Nadia, Kupikir begitu pulang ke keluarga Saputra, aku dapat perhatian dan sayang. Tapi ibu kandungku dan adikku sejak awal tetap anggap Citra yang dirundung. Meski lihat aku terluka seberat ini, mereka cuma suruh aku diam. Kalian berat sebelah. Saya akan cari yang bisa bantu. Perjuangkan keadilan. Nadia, apa kamu mau memalukan keluarga Saputra dan bikin aib besar? Saya sudah muak jadi orang lemah yang terus ditindas. Walau ayah sudah tiada, tapi saya tetap putri keluarga Saputra. Paman Reza akan dukung saya. Tak seorang pun boleh lukai saya lagi. Nadia, ini salah mama.
Terima kasih Nenek Wijaya. Dari semua orang di sini, hanya Nenek yang langsung sadar saya cedera. Tapi saya tak maafkan Dimas. Saya akan bela diri sendiri, dan semua korban Dimas, mereka harus diadili. Nadia, Nadia, sudah cukup? Sebelum pelaku perundungan, dihukum semestinya. Tidak. Keluarga Wijaya itu keluarga elit, Sara Saputra. Dimas adalah satu-satunya ahli waris mereka. Mengirimnya ke penjara, sama saja memaksa dua keluarga bermusuhan. Paman Reza pun tak setuju. Kak Citra hari ini memang salah. Tapi ini salahmu, baru pulang. Langsung rampas miliknya. Wajar kalau dia takut. Tolong lebih memahaminya. Bukankah ia layak dimengerti? Yang dipermalukan Nadia Citra, bukan kamu. Yang kepalanya luka oleh botol bir, juga bukan kamu. Kamu santai saja, menyuruhku mengertinya. Tapi aku, kakak kandungmu. Kenapa selalu fokus pada hal sepele begitu? Bisa saja. Aku gantikan Citra minta maaf padamu. Cukup? Permintaan maaf seperti sedekah, tak kubutuh. Nadia Saputra. Kamu sungguh tak tahu diri. Membela anak angkat jahat. Menyusahkan kakak kandungmu. Arga Saputra, kamu benar-benar adik baikku. Masih anak angkat apa? Aku tahu, kamu cemburu. Sejak pulang, kamu selalu cemburu aku dan Mama yang menyayangi Kak Citra. Apa kamu bisa jangan jaga ada kerjaan begitu? Arga darah kita. Sama mengalir. Jadi aku tak ada yang kucemburui. Lagi pula, kita berdua sama-sama membela hal yang ingin kita bela. Bukan begitu? Nadia Saputra. Bicaralah lagi. Besok berita anak angkat kaya, perundung putri kandung, Mama dan adik pilih kasih, akan tersebar di seluruh Javana. Nadia, Mama tahu kau tersakiti. Tapi menyangkut martabat kedua keluarga, Ibu tidak akan benar-benar mengirim Citra dan Kak Dimas ke sel, kan? Pulang ke rumah Ibu pasti menegur Citra baik-baik, memintanya untuk meminta maaf padamu. Ibu masih hanya berpikir bagaimana membebaskan orang yang melukaiku. Benarkah aku anak kandung Ibu? Nadia, bagaimana bisa kau berkata seperti itu pada Mama? Mama hanya tidak ingin perkara ini sampai ke tahap yang tak bisa diperbaiki. Tentang masalah perundungan di sekolah, bagaimana hasil mediasi kalian? Aku tidak menerima mediasi apapun. Mama Nadia sudah setuju membuat Kak Citra minta maaf. Masih kurang apa lagi? Cepatlah, minta maaf pada Nadia dan berusahalah untuk mediasi. Nadia, ini kesalahan Kak Dimas Wijaya. Nenek jamin nenek pasti tidak akan membiarkan Kak Dimas mengganggumu lagi. Nenek. Jelas jalan dia. Yang ganggu Citra dulu, baru aku pukul dia. Aku sama sekali tak minta maaf pada orang seperti dia. Dimas Wijaya, Semua ini salahku. Kalau bukan untuk membelaku, Kak Dimas Wijaya juga tidak akan bertikai dengan kakak. Salahkan saja aku. Aku akan menggantikan Kak Dimas Wijaya. Minta maaf pada kakak. Citra, kamu tak perlu takut padanya. Lihat saja apa yang bisa dilakukan padaku. Tapi kalau kakak tak mau maafkan Kak Dimas Wijaya, kamu bisa masuk penjara. Mama tahu kamu anak baik, Nadia. Kan pasti Om Mama dan Om Reza kesulitan tanda tangani surat pernyataan maaf ini. Maafkan? Sudah aku katakan aku tak terima mediasi. Aku akan lapor. Aku laporkan Dimas untuk perundungan massal. Kalau kakak benar-benar mau tuntut sampai tuntas, tangkap saja aku. Aku rela gantikan kakak Dimas, tanggung semua tanggung jawab. Jangan minta padanya. Aku tak percaya dia berani menghukumku. Cuma masuk tahanan. Kamu yang bilang. Kalau begitu kalian berdua masuk bersama. Aku akan laporkan Citra Saputra dan Dimas Wijaya karena melakukan perundungan sekolah padaku, melukai aku parah. Kalian sebagai pelaku langsung dan pengorganisir. Kalau tak dapat maaf dari Nadia Saputra, akan menghadapi penahanan 15 hari. Mama! Obat sakit kepala kesukaan Mama sudah kutaruh di laci. Nakas Mama. Saat aku tak ada, Mama ingat minum? Citra sayang, Mama pasti jagamu. Ziswi Nadia Saputra, apa kamu yakin akan melapor mereka? Aku ya. Dia akan lapor. Saya ibu kandung Nadia Saputra. Sebagai walinya, saya berhak tanda tangani surat maaf ini. Nadia, kamu terlalu tak tahu diri. Citra tuh adikmu sendiri. Dimas Wijaya juga ahli waris keluarga Wijaya. Gue nggak bisa lihat hubungan dua keluarga ini dari rusak begini. Ziswi Nadia Saputra, apa kamu punya wali lain? Kalau tidak ada... Akulah wali Nadia Saputra. Paman,
Paman, aku takut banget. Siapa yang lukai kamu begini? Hari pertama aku masuk sekolah, adikku udah bawa orang ngecoret-coret seragam sekolahku, dan bareng Dimas Wijaya gangguin aku. Sebelum aku balik ke keluarga Saputra, aku emang selalu dibully. Sekarang paman satu-satunya yang bisa aku andelin. Paman pasti bakal lindungin aku. Ken, Tentu, paman nggak bakal biarin siapapun ngerundung kamu. Siapapun nggak boleh. paman aku ogah sekolah lagi. Dia pasti bakal gangguin aku lagi. Aku Lutut, minta maaf ke Nadia. Bandel banget sih. Reza, soal hari ini, keluarga Wijaya pasti bakal kasih penjelasan ke Nadia. Heza, ini cuma perkelahian kecil antara anak-anak. Nadia memang dikasihani. Tapi nggak perlu dibesar-besarin sampai segini. Nadia, anak baik, ikut mama pulang. Nggak mau. Nadia, Aku nggak mau. Nadia. Kak, banyak orang mengelilingi Nadia. Nadia bisa ketakutan. Bawalah mereka keluar dulu. Nadia, biar aku yang urus. Oke, ayo pergi. Makasih, Reza. Mau tunggu apa lagi? Masih sakit? Paman bawa ke rumah sakit. Oke. Cuma bilang ke rumah sakit, sama sekali tak sebut bagaimana menghukum Dimas Wijaya. Reza Saputra ternyata tak mungkin berani langsung berusaha dengan keluarga Wijaya ini aku. Tapi dengan program ini sudah tercapai. Mending ambil manfaat selagi dia merasa bersalah sekarang. Mengamankan keuntungan. Ada apa? Tadi aku bersikap keras. Cuma karena takut dibully lagi oleh mereka. Sekarang ada paman yang jagain aku nggak boleh bikin paman susah. Aku nggak mau ngusut soal Dimas Wijaya yang ngebully aku. Kamu sudah banyak menderita. Ada yang kamu mau? Paman kasih semuanya sebagai kompensasi untukmu. Citra Saputra merebut hidupku. Setelah hidupku diambil, dia punya rumah besar dan uang saku sebanyak itu. Nggak kayak aku, dulu bahkan nggak punya atap buat berteduh. Cuma bisa meringkuk di bawah badan induk anjing. Dia makimin aku anjing, memang nggak salah. Kakak terlalu memanjakan Citra. Anak angkat kamu nggak pantas melebihi putri kandung keluarga kami. Nadia. Uang saku selama 18 tahun ini, Paman Reza akan menggantikannya. Ditambah 3 villa dan 1 pusat belanja. Terima kasih, Paman. Tapi yang kuinginkan jauh lebih dari itu. Aku ingin seluruh keluarga Saputra. Apa? Keluarga Wijaya ingin bernikah aliansi dengan kita? Pasti Dimas Wijaya tak sabar menikahi Kak Citra. Calon yang dipilih keluarga Wijaya untuk pernikahan aliansi adalah Nadia. Apa? Reza, apa kamu tidak keliru? Anak Dimas itu bukannya selalu menyukai Citra? Nyonya Tua Wijaya sangat menyukai Nadia. Nyonya Tua Wijaya khusus meminta Nadia sebagai calon untuk pernikahan aliansi. Dan untuk menebus kejadian memalukan sebelumnya, Nyonya Tua dan aku akan memberikan masing-masing 5% saham kepada Nadia sebagai harta bawaan pengantin. 5% saham keluarga Saputra dan Wijaya? Itu bernilai puluhan miliar. Nadia Saputra pantas mendapatkannya? Nadia Saputra adalah putri keluarga Saputra, kakak kandungmu. Mengapa tidak pantas? Dia... Duduk makan. Nadia, tentang perjodohan ini, bagaimana pendapatmu? Karena ini menguntungkan keluarga Saputra, aku bersedia menerima pernikahan aliansi. Paman Reza, sudah larut malam. Ada yang bisa kubantu? Aku tahu kau dan Dimas Wijaya sedang tidak akur. Kalian sedang berselisih. Jika kau tak mau menikah dengan keluarga Wijaya, bisa kubantu tolak. Tentu saja aku mau. Aku memang takut pada Dimas Wijaya. Takut dia menggangguku lagi. Tapi aku juga tahu, kerjasama ini penting sekali untuk keluarga Saputra. Pamanlah satu-satunya yang baik padaku di keluarga ini. Aku ingin bantu paman, meringankan beban paman. Lagi pula cuma pertunangan. Kalau paman tak tegak aku, diganggu Dimas Wijaya lagi, aku yakin sebelum pernikahan resmi, paman pasti akan menyelesaikan ini. Can? Anak baik, kau sudah bersabar. Cuman aku masih khawatir. Khawatir apa? Citra dekat sekali dengan Dimas Wijaya. Hubungan mereka sangat baik. Jaga-jaga kalau dia tak terima, aku bertunangan dengan Dimas Wijaya, lalu melakukan tindakan yang tak baik. Pernikahan aliansi ini menyangkut kepentingan dua keluarga. Kalau dia berani mengacau, aku tak akan main-main. Kalian berdua, jangan sampai membuatku kecewa. Nadia Saputra, berani-beraninya kau kembali. Ini rumahku. Kenapa aku tak boleh kembali? Nadia,
Mama tahu kau punya masalah dengan Dimas Wijaya, tapi kabar pertunangan kalian sudah menyebar di seluruh Televana. Kau tahu tidak, perbuatan main serong di luar akan berdampak buruk sekali bagi keluarga Saputra dan Wijaya. Apa main serong? Kak, kau di luar. Kencan gelap dengan lelaki liar. Semua orang sudah tahu. Cepat minta maaf pada Mama. Dan Paman. Hah! Pantas bisa hidup di kawasan kumuh, tumbuh di tempat sampah. Ternyata ngandelin rayuan pada lelaki liar. Nadia, apa yang terjadi? Aku juga ingin tahu apa yang terjadi hingga ibuku dan adikku memfitnah kehormatanku. Kalau ingin usir aku, tak perlu repot. Aku pergi sekarang. Nadia, kau salah paham. Bukan begitu maksud Mama? Nadia, jangan sok lemah. Aku lihat langsung, kau dan lelaki liar berkencan diam-diam. Aku tidak. Kak, menyangkal percuma. Arga lihat sendiri. Mau bilang, dia sengaja jebak aku? Nadia, benar kata Arga. Paman, kau juga tak percaya aku? Aku benar tak lakukan. Maaf pada keluarga Saputra. Maaf pada Paman. Bukannya kau bilang tak bertemu lelaki liar, lalu sembunyikan? Ponsel kenapa? Pasti ada bukti. Kau dan lelaki liar berkencan. Jangan tak boleh lihat. Nadia, hari ini aku harus lihat siapa lelaki liarmu. Nad, ini... Kok kamu terkejut begitu? Apa jadian jangan kakakmu ternyata berselingkuh dengan lebih dari satu lelaki liar? Nad, Mama tahu dulu hidupmu di permukiman kumuh. Sangat susah. Tapi sekarang kamu sudah kembali ke keluarga Saputra. Sebentar lagi akan bertunangan dengan Dimas Wijaya. Kenapa masih mau merendahkan diri seperti ini? Mama benar-benar kecewa. Serahkan ponselmu. Paman, isi ponsel ini cuma barang-barang kacau. Jangan dilihat saja, Paman. Serahkan. Paman, aku... Arga, aku tahu kamu baik hati. Ingin menutupi aib kakakmu. Tapi ini menyangkut muka keluarga Saputra dan keluarga Wijaya. Kamu menutupi untuk kakakmu, justru menyusahkan dia. Cepat serahkan ponselnya pada Paman. Kak Citra, ponsel ini benar-benar tidak bisa diberikan. Arga, pamanmu mau melihat ponsel Nadia juga untuk menolong Nadia membenarkan kesalahannya. Biar dia putus kontak dengan para lelaki liar itu. Keluarkan saja. Ma, Paman. Nadia Saputra, kali ini akan kulihat bagaimana kamu mati. Citra Saputra, kamu jelaskan padaku. Ini bagaimana? Ini tidak mungkin. Paman, dengarkan aku jelaskan. Citra, Surya, apa sebenarnya isi ponsel itu? Adik, karena semua orang sudah melihat, aku tak bisa lagi menutupi untukmu. Citra Saputra dan Dimas Wijaya. Foto mesra di sekolah, tiba-tiba disebar ke forum sekolah. Pertunangan keluarga Saputra dan Wijaya tinggal hitungan hari. Skandal seperti ini jika tersebar, dua keluarga ini akan sangat memalukan. Aku seharian di sekolah, menangani masalah ini, berusaha meminimalisir dampaknya. Tapi tak kusangka adik bisa memfitnahku. Nadia, Cukup. Paman, aku yang salah. Aku tak tahu kenapa ada orang bisa mengambil foto-foto ini diam-diam. Citra, kau juga terlalu tak tahu diri. Dimas sekarang adalah tunangan kakakmu. Bagaimana bisa kau dengannya melakukan hal semacam ini? Aku difitnah cabul, dibilang sukarela jatuh. Orang yang benar-benar tak bermoral, hanya dianggap tak tahu diri. Nadia, Mama bukan maksud begitu. Nadia udah ansok jadi korban. Kalau bukan kau ikut campur di tengah jalan, seharusnya pernikahan aliansi ini, Citra yang menikah dengan Dimas. Kau pikir perkataanku, suatu kemudian diam dengan lelaki liar, tak ada bukti? Paman, lihat. Ini foto Nadia Saputra dan lelaki liar, main serong. Paman, kakaklah yang main serong dengan lelaki liar. Kenapa Paman malah memukulku? Maksudmu, aku Reza Saputra. Itulah pacar gelap kakakmu? Apa? Kau bilang, aku Reza Saputra adalah pacar gelap kakakmu? Apa? Kenapa tiba-tiba panggil aku ke sini? Aku punya hadiah untuk Paman. Apa ini? Aku buat sendiri, bros untuk Paman. Paman tak kekurangan apapun. Kamu sakit? Aku tahu Paman tak kekurangan apapun, tapi cuma Paman di rumah yang baik padaku. Aku cuma ingin Paman pakai bros buatanku setiap hari. Paman jangan tolak. Baik. Hadiah besar dari Nadia ini, Paman terima. Bagus. Biar aku pasangkan.
Nadia, kau tamat. Lelaki yang ditemui Nadia. Mana mungkin, Paman? Ini? Reza, ini salah paham. Sudahlah, tak usah dipermasalahkan. Arga, dia juga khawatirkan Nadia. Khawatir sampai menyadap? Kakak ipar, kau terlalu berat sebelah. Heza, Pernikahan aliansi ini sangat vital bagi Aviasi Saputra. Nadia sangat takut pada Dimas Wijaya, tapi rela berkorban menerima pernikahan ini. Kalau ada orang berani menghambat, jangan salahkan aku. Nadia, kau tersakiti. Paman antar kau ke kamar. Itu ayah Dimas Wijaya. Jangan gitu. Ini kan jamuan pertunangan anakmu. Nggak takut ketahuan orang? Si penggoda licik, dulu yang aktif, menggoda aku. Kok nggak malu? Beberapa hari nggak ketemu. Tahu nggak aku kangen banget. Jangan buru-buru dong. Nanti habis jamuan, aku temani kamu baik-baik. Ayah, aku ogah nikahin Nadia Saputra. Yang aku suka itu Citra. Ngomong ngawur. Pernikahan aliansi ini adalah nenekmu dan Pak Direktur Saputra yang tentuin. Kecuali kamu sekarang keluar dari keluarga Wijaya. Kalau nggak, pernikahan ini nggak boleh kamu tolak. Ayah nggak tahu. Nadia Saputra itu keterlaluan banget. Dari keluarga Saputra, langsung ngerundung Citra. Di sekolah malah semakin semena-mena, sampai berani mukul aku. Kalau dia jadi yang keluarga Wijaya, pasti aku dikerjain tiap hari. Apa ada hal kayak gitu? Tapi menurut Nadia Saputra, gadis itu kelihatannya kalem. Paman Surya Wijaya, Kak. Dia memang banyak berbuat kasar. Ke Kak Dimas Wijaya. Siapa yang nikahin Nadia Saputra pasti sial. Ayah tega ya. Mendorong anakmu sendiri. Masuk ke lubang api. Udah. Ngomongin ini sama aku, emang ada gunanya? Kalau Mam berani, bilang ke nenekmu sana. Aku... Ini Paman Surya? Halo, saya tunangan Dimas. Jangan sentuh aku. Aduh! Saya cuma mau salaman. Dimas, kamu segitu bencinya? Hah! Nakut-nakuti ayahku percuma. Aku tak akan pernah menikahimu. Dimas, cara bicaramu, tidak lihat baju Nadia basah? Tidak apa, Nadia. Paman Surya, acara tunangan. Sebentar lagi mulai. Saya antar kakak, ganti baju dulu. Paman Surya, bisakah temani saya ganti? Saya takut. Baik-baik. Ayah. Bisikan saja. Tidak lihat Nadia takut, baju saya juga kena. Kebetulan temani Nadia, ganti baju sama-sama. Nadia, ayo kita pergi. Dasar Nadia! Dulu begitu sombong, sekarang berlagak menjadi korban. Ayahku saja kena tipu. Bapak tua brengsek! Begitu mudah digoda perempuan murahan hingga hilang akal. Nadia, kenapa kau selalu berebut denganku? Kak Dimas, tiba-tiba perutku tidak enak. Mau ke toilet dulu. Citra. Kalian sedang apa? Citra, kamu datang? Nadia Saputra itu mana? Kamu sembunyikan di mana? Perempuan hina apa? Oh, si jelita licik. Jangan-jangan kamu sangka, aku dan Nadia di sini sedang berbuat mesum? Cemburu ya? Daging di depan mulut. Kau tak mau santap? Aku tak percaya. Tenang, Nadia di kamar sebelah. Lagi pula sedang ganti baju. Perempuan seperti dia, si cupu tak paham gombalan. Mana bisa tanding kamu yang lezat? Benarkah? Benar. Nanti kalau Dimas dan Nadia menikah, aku akan usahakan resmi menikahimu. Nanti kau jadi ibu mertua Nadia. Mau diapain dia? Terserah kamu. Yahat, sudah kukira, sayang yang terhebat. Kebahagiaanku, semua tergantung padamu. Sekarang ku buat kau merasakan bahagia. Jamuan tunangan, sebentar lagi dimulai. Nadia kemana? Dari kampung memang. Tak tahu sopan santun. Paman, Nadia, tadi kamu kemana? Kamu tahu tidak? Semua orang menunggu. tadi Dimas tak sengaja membasahi bajuku. Paman Surya antaraku untuk ganti yang baru. Sudahlah, bukan waktunya bicara soal ini. Di mana Pak Wijaya? Kenapa dia tidak ikut pulang? Pak Wijaya antaraku ke toilet, lalu duluan pergi. Dia tidak di sini? Tidak di sini?
Nadia Dimas bilang, Citra sakit perut, pergi ke toilet. Lihat dia? Aku tak lihat. Kemana dia pergi? Suara apa? Apa yang terjadi? Suaranya mirip. Suara Citra? Wah, seronok sekali. Siapa ini sampai segininya? Lagi siang begini. Sayang, aku mau... Citra Saputra, dasar penggoda. Anakku selama ini nggak cukup kasih. Dimas si bodoh itu mau cium aja sampai malu-malu. Citra, ini nama anak angkat keluarga Saputra? Panggil Dimas anakku. Jangan-jangan pria di siaran itu kepala keluarga Wijaya? Paman banyak yang lihat. Ini tentang muka dua keluarga. Lebih baik matikan dulu pengeras suaranya. Tak dengar kakakmu bicara, cepat matikan. Kok masih ada suara setelah dimatikan? Tidak, suaranya sepertinya dari balik sekat. Pelankan. Aku tak tahan. Ah, ayah, kenapa kau tiduri wanitaku? Kau berani tidur dengan wanita pilihanku? Wah. Aduh. Ayah, aku saja tak pernah sentuh Citra sedikit pun. Kalian berani berbuat di belakangku? Beneran anak angkat keluarga Saputra dengan kepala keluarga Wijaya? Kok bisa mereka berdua? Bedain tuh generasi. Bukan cuma beda tingkat. Tuan Muda Wijaya udah ngejar Citra Saputra 10 tahun. Malah diambil bokapnya sendiri. Disikat duluan. Wah, keluarga Wijaya dan Saputra kali ini malu parah. Jamuan pertunangan hari ini dibatalkan. Maaf sudah repot datang. Antar tamu pulang. Jamuan pertunangan hari ini dibatalkan. Maaf sudah repot datang. Antar tamu pulang. Soal kejadian hari ini, mohon para tamu jangan disebar. Silakan keluar. Gak nyangka, ternyata Putri Saputra yang baru ditemukan. Nadia Saputra tahu tata krama. Sungguh memalukan. Citra, kenapa kau mengkhianatiku? Kau kan selalu polos dan baik hati. Bukan Kak Dimas. Aku tidak... Iya. Ayah, apa ayah yang maksa Citra? Kok bisa begini? Wah, ini bukan urusanku. Si manis ini yang goda aku. Kepala keluarga Wijaya, tak peduli soal senior-junior, kau rusak kehormatan putri angkat kami. Sekarang, masih bicara begitu? Nyonya Wen, rupanya ibu tak begitu kenal dengan putri angkat ini. Aku ini kepala keluarga Wijaya. Perempuan mana yang tak bisa kudapat? Bukan dia, si manis ini yang menggoda duluan. Mana mungkin aku berani mengincar anak dari keluarga sahabat, saudara Saputra. Sebagai kepala keluarga, pemilik aset triliunan. Seharusnya paham logika ini kan? Kepala keluarga Yu, jagalah mulut. Bukan. Paman Yula yang memaksaku. Aku tak pernah menggoda. Citra Saputra, biasanya aku cukup suka acting polosmu. Tapi kalau kau belagak begitu di hadapanku, lupakan saja. Kalau semua tak percaya, aku lebih baik mati. Agar tak lagi memalukan keluarga. Citra, Kak Dimas, aku sungguh tak salah. aku? Citra Saputra piawai, pakai taktik mundur untuk maju. Waktunya kukobarkan. Aku percaya keluarga Saputra takkan berbuat seperti ini. Paman Yu bersikeras, adikku yang menggoda. Mana buktinya? Benar. Tanpa bukti, kau hanya tua tak tahu malu. Ini fitnah. Siapa bilang tak ada bukti? Paman Yu, kenapa kau membawa-bawa stocking hitam milik perempuan? Tentu saja Citra Saputra. Perempuan hina ini, dia yang buka sendiri, lalu dorong ke saya. Citra Saputra, katakan, kenapa stocking hitammu ada di kantong ayahku? Jelaskan. Bu, Arga, antar ibumu istirahat. tapi Paman Reza, boleh saya ikut? Tidak. Kau dipermalukan hari ini. Paman harus beri keadilan untukmu. Ya, Dimas Wijaya. Lepaskan Citra dulu. Kenapa? Jelaskan kenapa. Kenapa? Katakan alasannya. Dimas, lepas. Nek, Bu, Bajingan, sujud. Bu, bukan salahku. Dia yang goda aku. Ini buktinya.
Dia cuma anak angkat, tak tahu aturan. Kau kepala keluarga Wijaya, ikut-ikutan sembrono? Kalau begitu, jabatan kepala keluarga tak usah kau pegang lagi. Bu, sudah 10 tahun aku menjabat. Sekarang dipecat. Memalukan. Malu aku. Sebelum berbuat aib seperti ini, tak kau pikir, malu apa mukamu? Satu kata lagi, jangan panggil aku ibumu lagi. Heza. Surya Wijaya sebagai senior, buat kesalahan besar. Ini salahnya keluarga Wijaya, bersalah pada kalian. Terutama bersalah pada Nadia. Jadi, aku putuskan, pertunangan dibatalkan. Tapi ku beri padamu 5%-nya saham keluarga Wijaya, tak akan dibatalkan. Tapi ku beri padamu 5%-nya saham keluarga Wijaya, tak akan dibatalkan. Walau bukan menantuku lagi, tapi Nadia, kau tetap pemegang saham Wijaya. Terima kasih, Nenek Wijaya. Ibu, Nyonya tua, ini salah kedua belah pihak. Tak perlu begitu. betul Ibu. Pertunangan sudah batal. Masak saham keluarga diberikan ke orang luar. Kau berani menyela? Tetaplah berlutut. Heza, jangan buru-buru menolak untuk Nadia. Pemberian sahamku ini ada syaratnya. Keluarga Saputra mau simpan anak angkat ini. Itu urusan kalian. Aku tak pantas ikut campur. Tapi mulai sekarang, wanita ini harus jauhi semua anggota keluarga Wijaya. Baik Dimas maupun Surya. Jangan kontak lagi. Nenek! Aku tahu nenek salah paham, tapi aku sungguh dipaksa. Tubuhku sudah diberikan ke Paman Surya. Kalau nenek begini, Kak Dimas, bagaimanapun, ini salahku. Kebaikanmu, ku balas di hidup nanti. Kak Dimas, jangan halangi aku. Aku tak sanggup hidup lagi. Nenek! Ini memang salah ayah, merugikan Citra. Kita harus berikan dia sebuah jawaban. Keluarga Wijaya saya, bagaimana bisa punya bapak dan anak, dua orang bodoh ini? Kata Dimas benar. Masalah begini, cewek pasti yang rugi. Harus kasih kepastian ke Citra. Memang serigala tua. Keluarga sendiri kena aib besar begini. Hal pertama yang dipikir, tetap minta untung. Tapi keuntungan ini, saya juga incar. Surya lengser, jabatan kepala keluarga. Cukup pertahankan jabatannya di grup. Sudah cukup untuk memberinya pelajaran. Soal Dimas, 3 tahun lagi dia akan dikirim ke Amerika Utara untuk belajar tertutup. Dalam 3 tahun, dia tak akan muncul di kota Javana. Bu, Nenek, Ini hanya perubahan internal Wijaya. Bukan ganti rugi buat Citra. Kalau begitu, Direktur Saputra, menurut Anda gimana? Karena Citra dengan kepala keluarga Wijaya. Bukan, perkara Surya Wijaya sudah diketahui umum. Mending lanjut saja aliansi lewat pernikahan terus. Biar Citra nikah dengan Surya? saya nolak. betul. Saya juga nolak. Citra Saputra licik sekali. Main-main saja masih boleh. Kalau benar dinikahi, bisa celaka. Ayah, kan jelas ayah yang eksploitasi Citra. Kok bisa bilang dia begitu? Nak, kamu seharusnya periksa otakmu. Kalau benar seperti kata Citra Saputra, semua saya yang paksa. Dia kenapa tidak kasih tahu kamu dari dulu? Aku cuma tak mau merusak hubunganmu dengan Kak Dimas Wijaya. Citra, kenapa kau sebodoh ini? Apa Kak Dimas tidak keberatan? Izinkan Citra menikahi Kak Dimas juga boleh. Benar-benar aib keluarga. Orang. Ikat Tuan Muda Dimas, bawa pulang. 3 hari lagi, langsung naik pesawat. Nenek, Maaf Tuan Muda. Kak Dimas, aku tidak mau pergi. Nenek, aku tidak mau pergi. Aku pasti tak akan izinkan perempuan ini masuki pintu keluarga Wijaya. Kalau kepala keluarga Saputra bersikeras begitu, maka dua keluarga ini bukan bersatu, tapi bermusuhan. Betul. Meski bermusuhan pun, keturunan keluarga Saputra tak mungkin dibiarkan dirugikan begitu saja. Paman, soal ini toh bukan cuma Paman Surya yang salah. Adik Citra pun memang ada tanggung jawabnya. Bagaimana kalau aku serahkan kompensasi 5% saham dari Nenek Wijaya untukku kepada Anda? Anggap saja itu kompensasi dari Nenek Wijaya untuk Anda. Reza Saputra si rubah tua ini tak disangka dikalahkan oleh Nadia si rubah kecil dalam bicara. Lagi pula hari ini keluarga Saputra pasti harus gigit keluarga Wijaya sedikit. Mending untung dikasih ke Nadia, biar dia bisa bertarung dengan Reza Saputra sampai sejauh mana. Begini, dari bicara soal 5% saham keluarga Wijaya, lagi pula 5% saham. Keluarga Wijaya itu, aku pegang 10% saham awal keluarga Saputra. Ini masih dari 1-2 keluarga, baru bekerja sama dulu dan saling tukar.
Sekarang semua itu akan kuberikan padamu. Itu senilai 27 triliun rupiah saham awal keluarga Saputra. Kenapa langsung saja diberikan? Iya, senilai 27 triliun lebih saham awal. Heza, penyelesaian ini sudah memuaskan? Kehormatanku bahkan hilang. Nadia tak rugi sedikit pun. Kenapa dia dapat keuntungan sebesar ini? Benarkah? Terima kasih Nenek Wijaya. Saham awal keluarga Saputra senilai 27 triliun rupiah. Saham awal keluarga Saputra. Semuanya sudah Nenek Wijaya berikan padaku. Paman, penyelesaian ini menurutku cukup tulus. Bagaimana menurut Paman? Tentu saja. Aku juga puas. Karena Nadia sudah dapat banyak saham. Setelah ini tak perlu lagi ikuti proses magang biasa di lapisan dasar. Heza, menurutku lebih baik Nadia langsung masuk manajemen. Biarkan dia cepat kenal bisnis group. Karena sudah putuskan pakai Nadia si rubah cilik ini untuk lawan Reza Saputra si rubah tua itu. Lebih baik bantu dia lagi. Biarkan dia langsung tangani bisnis group. Nadia baru pulang. Belum nikmati. Hari tenang. Cepat masuk grup. Aku khawatir. Dia kecapean. Heza, itu tak benar. Kamu belum tanya pendapat Nadia. Bagaimana tahu dia mau atau tidak? Nadia, kau jawab. Mau kerja di grup Saputra? Paman. Aku mau masuk grup. Bantu Paman. Sudah kubilang? Nadia. Punya niat baik. Baiklah. Sudah larut, aku bawa Surya pulang dulu. Surat perubahan saham. Nanti aku kirim ke Nadia. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa Nenek Wijaya. Kau dihukum. Tak dapat uang saku setahun. Dan salin aturan keluarga 10 kali. Kapan selesai salin, kapan boleh keluar. Ini, Ya, Paman, Dengar-dengar kau punya anak di luar nikah. Mana mungkin? Aku tak punya anak haram. Kau bisa bohongi aku. Malam ini jemput dia pulang. Lalu kau ajari langsung dia di sisimu. Belajar menangani bisnis group. Dimas sudah rusak. Kalau kau gagal membina penerus yang layak. Wijaya, ke depan belum tentu jatuh ke garis keturunanmu. Baik. Masuk. Ku beri kau peluang, terbuka dan terhormat. Masuk ke Wijaya. Reno, jangan kecewakan aku. Baik, Ayah. Nadia. Kenapa tiba-tiba tertarik? Mengelola perusahaan? Sangat tertarik. Ini melelahkan. Cewek. Lebih baik minum teh tiap hari. Baca buku. Beli baju dan perhiasan. Lebih santai. Mama dan adik sangat pilih kasih. Anggap aku bodoh. Ingin usaha keras, buat prestasi. Supaya mereka lihat aku. Paman, katakan, aku terlalu serakah? Masa sih? Nadia, kita anak yang baik. Semua suka kamu. Sudah larut. Tidur dulu. Baik, malam Paman. Paman, baru kau sadar, salah. Terlambat? Aku sudah dijemput Surya ke sisinya. Kau percepat progres. Tenang, kita akan segera bertemu di puncak. Gadis ini ambisius. Anak muda mau terbang tinggi. Tak takut sayap patah? Kak, Duduk makan, Kak. tak berani. Aku salah. Masih boleh tinggal di rumah? Sudah kebaikan kakak. Lebih baik aku layani. Kakak makan dulu. Nadia, cukup. Walau Kak Citra sebelumnya berbuat salah, tapi kau sudah membuatnya malu. Sebesar itu, belum cukup. Hari ini masih menghinanya. Citra sayang, sudah lewat. Jangan kau ingat lagi. Apalagi lakukan ini. Nadia, Citra tuh adikmu. Malah, kau harus berterima kasih pada Kak Citra yang memberimu banyak keuntungan, tapi bisa atau tidak menjaganya. Lain cerita. Tolong ganti alat makan. Kakak jijik padaku? Aku tak pantas di sini. Nadia, cukup. Keluarga terhormat paling menghargai keharmonisan saudara. Kau keterlaluan. Sejak aku duduk, tak sepatah kata. Langsung kau teriaki dan tuduh dengan segudang kesalahan. Begitukah keharmonisan saudara? Dick. Terima kasih. Nadia pada pelayan, bisa sopan begitu. Kenapa pada keluarga sendiri tak bisa bersikap baik? Ma, sudah lama aku pulang. Adik tak tahu, alergi seafoodku bisa dimaklumi. Tapi mama pun tak tahu.
Kakak ipar kau memang perlu lebih memperhatikan Reno. Ini kelalaian saya. Tapi Reno, Mama tidak sengaja. Baik, saya mengerti, Mama. Sudah, makan kok jadi ricu begini? Reno, seperti yang disepakati, sore ini kau ikut saya untuk mulai bekerja di grup. Nantinya kau akan menjadi manajer umum kita. Kerja yang bagus. Ya, Tapi kau baru masuk grup, masih kurang akrab. Lebih baik biar Arga dan Citra mulai bekerja bersamamu. Begitu kalian bisa saling membantu. Bagaimana menurutmu? baik. Saya sangat menantikan bekerja bersama adik-adik saya. Reno. Jangan kira jadi manajer umum. Itu hebat. Reno! Kau gila. Kakak! Bagaimana bisa kau bersikap begitu pada adik? Paling benci orang tolol sentuh saya. Reno, jangan lancang. Kau tahu kenapa Paman kasih kami masuk grup juga? Dia sama sekali tak percayamu. Lalu, kalian harus berterima kasih pada saya. Kalau bukan karena waspada pada saya, kalian berdua sampai ini akan punya kualifikasi. Masuk manajemen. Dan kau, lain kali masih main licik, Mama pun tak bisa lindungimu lagi. Dulu, aku pernah berentayangan di dasar kota ini, berusaha mati-matian merangkak naik hanya untuk jatuh berulang kali. Kini, aku duduk di puncak menara emas, memandangi kerumunan manusia. Rasanya sungguh luar biasa. Direktur Saputra, Nona Nadia Saputra, baru saja bermusuhan dengan keluarga Wijaya. Pasti dia takkan mau ambil proyek ini. Kalau begitu, beri dia syarat yang mustahil ditolak. 10% saham. Cukup buat gadis. Rakus itu kehilangan akal sehat. 10% saham, bernilai 12 miliar. Bagaimana kalau Nona Nadia Saputra benar-benar berhasil? Menurutmu, apakah Surya Wijaya akan beri dia kesempatan menyelesaikannya? Masuk. Sekretaris Santoso, kita bertemu lagi. Benar, Nona. Tak disangka hanya setengah tahun sudah bisa jumpa Anda di sini. Ini adalah pesanan kontrak dengan keluarga Wijaya. Tahun lalu kami memesan 5 unit pesawat terbaru dari Wijaya. Seharusnya bulan lalu sudah tiba batas waktu pengiriman. Tapi pihak Wijaya sampai sekarang belum ada tanda-tanda mengirimkannya. Direktur berpikir karena Anda lebih akrab dengan keluarga Wijaya. Jadi tugas berat ini diserahkan kepada Anda. Lebih akrab atau lebih bermusuhan? Proyek ini sangat penting bagi grup kita. Terkait laporan keuangan tahun ini akan dibahas secara terbuka di rapat direksi. Saya harap Nona bisa menanganinya dengan hati-hati. Jangan terbawa perasaan pribadi. Maaf, saya tidak mampu menangani proyek ini. Tapi Direktur Saputra bilang, kalau Anda bisa menyelesaikan proyek ini, tidak cuma Anda dapat 10% saham, tapi juga diizinkan masuk jajaran pengambil keputusan. Tapi kalau gagal, Anda harus menyerahkan 10% saham yang ada. Tolong sampaikan pada Paman, terima kasih atas nilainya. Proyek ini, saya terima. Halo, saya mau bertemu manajer Surya Wijaya. Ada janji? Ada. Sudah diatur kemarin. Saya Nadia Saputra dari Aviasi Saputra. Halo. Ada Nona Nadia Saputra di sini yang bilang sudah ada janji dengan manajer. Baik, saya paham. Manajer kami masih ada rapat. Silakan tunggu di area istirahat sebentar. Baik. Permisi, apakah rapat manajer sudah selesai? Kok masih di sini? Maaf, manajer ada jamuan bisnis penting. Siang ini sudah pergi duluan. Mungkin Anda bisa datang sore. Ayah, keluarga Saputra dan Wijaya kerja sama lama, hubungannya kuat. Membiarkan Mas Saputra menunggu begini kurang baik. Bocah kecil. Bikin aku malu berat. Mau pesawat dariku? Mimpi kali. Tapi, bukankah ini kita ingkar janji? Kalau keluarga Saputra minta tanggung jawab, Aku kan tak bilang tak kasih. Cuma pesawatnya masih ada. Masalah kecil. Keluarga Wijaya, dengan sikap bertanggung jawab, harus menyerahkan produk yang sempurna. Siapa berani protes? Lagi pula, Reza Saputra si rubah licik itu mau pelihara keponakan yang jinak buat hiburan. Tapi tak mau pelihara keponakan yang ambisius dan ingin gantikan dia. Cewek kecil, berani ikut campur urusan perusahaan. Kamu kira kenapa Reza Saputra tahu hubungan dua keluarga tegang, tetap kirim Nadia Saputra ke sini? Sengaja pakai tanganku untuk mengingatkan. ayah lebih paham. Betul. Jam berapa?
Hampir setengah 12. Hampir lupa. Pak Gunawan dari Aviasi Eurasia sudah mau sampai. Cepat, jalan. Cepat sambut. Aviasi Eurasia. Benar. Ini berkat hubungan lama nenekmu yang menyambungkan ini. Begitu kami dapat hubungan dengan Aviasi Eurasia, ngapain lagi perlu ikat diri dengan keluarga Saputra? Nanti giliran mereka yang minta-minta pada kita. Aviasi Eurasia, kesempatan bagus. Terima dengan senang hati. Pak Gunawan, dengar-dengar Aviasi Eurasia sedang mau beli pesawat. Kekuatan keluarga Wijaya, Anda paham. 30 tahun lalu sudah produsen, terkemuka di dalam negeri. Reputasi keluarga Wijaya selalu bagus. Kalau tidak, grup juga tak akan utus saya ke sini. Tapi beberapa tahun ini, inovasi pembaruan pesawat Wijaya agak lambat. Tidak tahu kenapa. Ini, kami sedang dalam riset. Ya! Riset. Jalur riset mandiri itu sulit, produksi terhambat, riset terhalang. Tapi keluarga Wijaya sebagai yang terbaik di industri manufaktur pesawat dalam negeri, hanya lewat revolusi teknologi terus ditingkatkan. Kualitas pesawat, buka arah baru. Baru pesawat kami tak akan dicekik teknologi asing. Tak sangka Pak Surya punya ambisi sebesar itu. Dulu aku salah sangka. Tunggu aku beritahu asisten, segera siapkan kontraknya. 3, 2, 1. Halo, Pak Gunawan. Pak Surya, tolong lepaskan aku. Shayan, kamu ngomong apaan? Masa aku nggak lepasin? Cepat pergi. Siapa lu? Berani minta Pak Surya urus kontrak? Hari ini gue bakal ajarin lu hari ini. Keluarga Yu di Jingxi itu penguasa. Direktur Xia kalian datang sendiri pun percuma. Kamu cuma cewek kampungan yang baru ditemukan keluarga Xia. Bisa-bisanya berkhayal minta pesawat dari Pak Surya. Emang perlu diajarin. Pak, kenapa Bapak? Kalian pada ngomong nggak jelas apa? Kapan aku suruh kalian mukulin Shayan? Aduh, Pak Surya juga di sini. Maaf tadi nggak lihat. Kebetulan Pak Surya ada. Suruh aja gimana kami mau hajar cewek brengsek ini. Perintah aja. Omong kosong. Shayan itu keponakan sahabat lamaku. Masa iya? Aku nyuruh orang mukulin dia? Lagi pula, aku nggak kenal kalian. Pak Surya, ini sebenarnya gimana? Salah paham. Ini memang salah paham semua. Nadia, percayalah sama pamanku. Keluarga kita, Saputra dan Wijaya, selalu akur. Mana mungkin aku suruh orang nakalimi kamu? Ini pasti ada yang mau menjebak. Nona, sebenarnya ada apa? Anda yang cerita dulu. Kalau memang Pak Surya Wijaya keterlaluan, aku pasti bantu. Cari keadilan. Bukan, Pak Gunawan. Benar ini salah paham, tapi aku kemarin sudah janjian dengan Anda. Resepsionis malah bilang Anda sibuk, sedang rapat. Baru sampai parkiran, aku langsung diikuti 2 orang ini. Katanya, masalah penundaan barang, sudah setengah tahun ya. Beraninya aku datang, mau dikasih pelajaran. Aku panik, lari kemana saja. Tak disangka malah ketemu Anda di sini. Oh iya, resepsionis bilang Anda rapat, tapi kenapa Anda malah makan di sini? Jangan-jangan Anda bohongin aku? Paman akui, sebelumnya memang ada sedikit kesalahpahaman. Tapi kita kan keluarga bersahabat. Sebagai pamannya, mana mungkin aku tegan nakalimi kamu. Perkataan Paman Surya Wijaya juga masuk akal. Lalu siapa yang utus mereka? Kenapa harus pakai nama Anda? Nona Nadia, sebelumnya, kejadian memalukan di acara pertengahan sudah kudengar. Yang malu bukan cuma ayah. Aku rasa, mungkinkah... Aku tahu. Pasti si anak durhaka Dimas Wijaya itu. Dia benci kamu, dan juga pasti pada aku dan Citra Saputra. Pokoknya, ini semua tipu muslihat adu domba. Reno, kamu jangan sampai terjebak. Jangan sampai rusak hubungan 2 keluarga kita. Hah! Apa maksud Tuan Wijaya itu? Putus kontrak seenaknya? Tidak mau bayar, boleh. Bayar dulu sisa pembayarannya. Entah kamu lagi main akal apa. Yang pasti, kami berdua nggak peduli. Beri kami sisanya, kami langsung pergi. Aku nggak kenal kalian berdua. Bayar sisa apa? Cepat pergi, atau aku nggak sungkan. Kamu ya? Hah! Aku tahu saja, kalian orang kaya suka ingkar janji. Makanya aku simpan buktinya. Ambil kertas sembarangan bilang itu bukti. Kamu anggap aku takut ya? Cepat minggir, jangan mengganggu pandangan di sini. Tuan Wijaya,
Aku sarankan kamu perhatikan baik-baik. Di kwitansi ini, apa sih sebenarnya yang tertulis? Apapun yang tertulis, dokumen palsu. Nggak perlu dilihat. Ayah, bagaimana kalau Anda lihat saja? Reno! Kamu ini suka berlebihan. Apa yang perlu dilihat? Ayah, tulisannya persis seperti tulisan tangan ayah. Dan cap ini, retakannya yang baru terjadi minggu lalu, semua ada di sini. Ayah, bagaimana bisa mengincar Nona Saputra seorang gadis muda seperti ini? Bagaimana bisa? Saya jelaskan tanda tangan ini. Kwitansi ini. Bagaimana mungkin ada cap saya dan tanda tangan saya di sini? Paman Wijaya, kalau memang Bapak sendiri, Bapak sedang apa? Direktur Wijaya, sengaja menunda pengiriman. Pihak pertama datang tak hanya ditolak, malahan mengancam gadis muda seperti ini. Inikah cara bisnis Bapak? Saya Gunawan tak bisa terima. Salah paham, Direktur Gunawan. Ini semua salah paham. Mbak Nadia, Paman bersumpah. Saya cuma kesal soal pertunangan dulu. Cuma nakal sedikit. Makanya ditunda. Tapi sama sekali tidak suruh orang untuk ganggu dia. Saya benar-benar difitnah. Jadi Bapak memang sengaja menunda kontrak? Di pesta pertunangan Bapak abaikan martabat, bercabul dengan Citra Saputra. Hancurkan acara dua keluarga. Saya jelas korban, tapi Bapak masih menyusahkan saya? Hanya karena ayah kandung tiada, ibu pun memihak anak angkat. Lantas begitu mengganggu saya? Bukan. Saya sungguh tidak. Nadia, percayalah. Reno. Kamu dan Nadia sebaya. Pasti lebih ngerti. Tolong jelaskan dong. Ayah, buktinya sudah jelas. Mau jelaskan apa lagi? Buktinya jelas. Aku bapakmu sendiri. Tak didengarkan perintah bapak? Padahal di kantor tadi, Bapak sendiri yang bilang, pasti akan diabaikan, Nona Saputra, balas dendam acara pertunangan. Jangan-jangan Bapak juga berbuat hal lain? Aku benar-benar... Reno Wijaya, apa maksud ucapanmu? Surya Wijaya, awalnya aku cuma kesal. Tapi sekarang jelas, kau tak hanya menindas yang lemah, tapi juga egois, mengabaikan tugas. Moralmu amburadul. Aku jadi ingin tanya Nyonya Tua Wijaya. Serahkan grup pada Bapak dan kerjasama dengan Aviasi Eurasia. Ada maksud apa? Direktur Gunawan, aku sumpah. Bukan aku. Kalau memang perbuatanku, hukumlah aku. Surya Wijaya, langit saja murka. Masih bilang bukan kau? Aku benar-benar difitnah. Aku tahu. Nadia Saputra. Ini pasti rekayasa sendiri. Benar kan? Mereka pasti orang suruhanmu. Sudah kuduga. Mana ada kebetulan begini. Aku baru sambut Direktur Gunawan. Langsung kau bawa orang masuk, Nadia Saputra. Bukannya kau bilang, mereka tertangkap di parkiran? Kok dua brengsek ini kasih kau waktu lama buat kabur? Dan tepat kabur ke restoran ini? Pasti kau sebelumnya sudah atur rencana. Sengaja cari mereka. Lumayan, tak terlalu bodoh. Sepertinya ada benarnya. Paman Surya Wijaya, karena tak bisa membela diri lagi. Langsung tuduh aku jadi kambing hitam. Nadia. Kalau tak mau orang tahu, jangan lakukan. Aku akan menyelidiki. Nanti kalau ada bukti, lihat kau masih bisa apa. Om Wijaya benar, kalau tak mau orang tahu, jangan lakukan. Kalau mau menyelidiki, lebih baik cari pihak netral. Lapor polisi saja. Tunggu. Ada apa? Dia berani lapor polisi? Jangan-jangan bukan dia? Om Wijaya bilang, aku yang atur sendiri? Aku juga tak tahu. Om Wijaya yang lakukan. Mending lapor polisi. Kenapa Om Wijaya halangi? Jangan-jangan hati tak tenang? Bukan aku yang lakukan. Aku tentu tak takut. Tapi buku grup tak tahan diperiksa. Kalau pembukuan internal terseret, bukan aku hancur. Tak boleh lapor polisi. Lapor polisi solusi bagus. Kenapa Direktur Wijaya takut? Jangan-jangan kau yang lakukan? Nadia, jangan gegabah. Lihat status keluarga kita. Ribut di polisi pengaruhnya besar. Kau berani lapor polisi. Om Wijaya percaya padamu. Tapi aku tidak. Direktur Wijaya, aku juga tak percaya. Ini kalau tak selesai, kami Aviasi Eurasia tak berani kerjasama dengan perusahaan Anda. Jangan, Direktur Gunawan. Ini pasti selesai. Tolong tunggu lagi. Tunggu apa lagi? Kami udah nunggu lama. Udah dengar semua. Masalah kacau kalian orang kaya. Masih nunggu?
Nunggu apa? Kami udah nunggu lama. Udah dengar semua urusan. Kacau kalian orang kaya. Masih nunggu? Iya, cepat bayar sisanya. Dapat duit, gue cabut. Kalau nggak bayar, ya ikut kami. Jalan-jalan dulu. Ini negara hukum. Berani-beraninya mau bawa orang. Nggak takut kami lapor polisi? Sini lapor. Kamu berani? Kamu berani? Bapakmu yang salah. Dia berani? Gila. Sopan santun keluarga Wijaya, saya Gunawan ingat. Nona Wijaya, saya antar Anda keluar. 2 preman ini, biar urus keluarga mereka. Oke. Baiklah. Tunggu, kapan saya bilang kalian boleh pergi? Kapan saya bilang kalian boleh pergi? Bukan kami yang pesan. Minta duit ke keluarga Wijaya. Urusan kami apa? Masalahnya, Pak Surya nggak ngaku. Kami berdua nggak bisa. Terpaksa kalian ikut tunggu. Kalau kalian mau, bisa bayar gantian. Hahaha. Surya Wijaya. Begitu saya keluar, saya pasti ke keluarga Wijaya, minta penjelasan nenek. Pak Gunawan, jangan. Ini benar salah paham. Saya... Apa harus bayar? Kalian boleh pergi? Ya, kenapa? Tidak mau? Utang ayah dibayar anak juga bukan tidak bisa. Reno Wijaya, kau ini sedang apa? Ini bukan urusanku. Begitu uangmu dikasih. Bukan malah bukan. Kalau aku yang menyewa mereka. Ayah belum sadar ya. Sekarang ini bukan masalah siapa yang mengeluarkan kwitansi ini. Masalahnya keluarga Wijaya bukan cuma sudah memusuhi Aviasi Eurasia, tapi juga berpotensi kehilangan Aviasi Saputra sebagai mitra. Masalahnya itu? Mana mungkin separah itu? Ayah, setelah nenek tahu bagaimana posisi manajer rumah ayah, apakah masih bisa dipertahankan? Aku cuma punya 200 juta. Terima ya, ambil. Tidak mau sudah. Tuan muda keluarga Wijaya, cuma punya 200 juta? Mau menipu siapa? Aku baru saja kembali ke keluarga Wijaya. Hanya segini yang aku punya. Ambil atau terus bertahan? Atau terus bertahan, tapi aku nasihati kalian. Di sini semuanya orang punya nama. Kalau cuma bermusuh dengan keluarga Saputra, mungkin kalian belum takut. Tapi sekarang ditambah keluarga Wijaya. Bahkan Aviasi Eurasia. Kalian yakin bisa tanggung risiko ini? Surya Wijaya memang sampah. Tapi anaknya yang baru saja ditemukan ini tampak tidak gentar dalam situasi kritis. Aviasi Eurasia berhutang budi pada nenek Wijaya. Hutang itu cepat atau lambat harus dibayar. Daripada dipaksa berurusan dengan sampah. Lebih baik gunakan kesempatan ini. Serahkan urusan kerjasama kepada Reno Wijaya. $2 juta juga boleh. Gua udah rugi berat ngerjain ini. Maksud lo apa? Begoin gue ya? Yakin ambil duit 2 juta ini? Langsung pergi. Habis ini jangan ganggu siapapun lagi. Yakin ambil duit 2 juta ini? Langsung pergi. Habis ini jangan ganggu siapapun lagi. Dapat duit, ngapain gue nunggu? Udah. Kita emang bukan orang baik, tapi janji kami ditepati. Bilang ambil duit pergi, ya pergi. Bangsat, jangan sampai gue kejar kalian. Lihat Pak Gunawan, masalahnya udah beres. Soal kerjasama... Silakan duduk dulu, kerjasama masih bisa dibahas. Tapi bukan sama Anda, tapi sama dia. Saya? Ya, betul. Anda. Pak Gunawan, Anda bercanda ya? Saya serius. Entah karena sentimen pribadi, sengaja menunda pengiriman, mengabaikan kontrak, atau urusan personal yang kacau, menindas yang lemah. Semuanya tak sesuai standar. Aviasi Eurasia pilih mitra. Apalagi dalam menangani masalah, cara Pak Surya Wijaya kalah tegas dari juniornya. Pak Gunawan, ini salah paham. Demi nenek Wijaya, kontrak ini harus jalan. Tapi untuk penanggung jawabnya, saya rasa Aviasi Eurasia kami punya hak untuk menunjuk. Tapi untuk penanggung jawabnya, kurasa perusahaan kita Aviasi Eurasia seharusnya masih punya hak menunjuk. Aha, Reno Wijaya kan? Kerja yang bagus. Kamu lebih bertanggung jawab dari ayahmu. Aku yakin kamu bisa menanganinya. Direktur Gunawan, saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Reno Wijaya, siapa yang izinkan menerima? Kalau saya tidak ambil proyek ini, Aviasi Eurasia akan menolak kerjasama dengan saya. Ayah juga tidak mau mengecewakan. Niat baik, Nenek. Bocah brengsek. Selama ini kau hanya berakting. Bisa dibilang acting?
Saya sebelumnya cuma tidak mau membangkang keinginan ayah. Tapi sekarang grup putus saya, tentu saya harus maju. Direktur Gunawan, lihatlah bocah ini. Sikapnya yang munafik. Jangan sampai tertipu olehnya. Bagus bocah, sudah kuduga. Tidak salah menilai kamu. Tuan Pratama pengusaha, asal tidak melanggar etika. Harus bisa lentur dan tegas. Perlu diperjuangkan ya, perjuangkan. Ini hal baik. Anda harus bangga punya anak yang begitu berbakti. Kak Reno Wijaya, soal kontrak dengan Aviasi Saputra, bisa kamu tangani? Nadia Saputra. Aviasi Saputra dengan keluarga Wijaya sudah bekerja sama lebih dari 10 tahun. Selama ini yang menangani adalah saya. Atas dasar apa kau menuntut? Diganti Reno Wijaya? Saya tidak setuju. Tapi tadi Anda sendiri yang mengakui sengaja menunda penyerahan pesanan. Saya hanya ingin segera mendapatkan pesawatnya. Kalau Direktur Gunawan saja percaya pada Kak Reno, saya juga percaya Kak Reno pasti takkan sengaja merusak kerja sama dengan keluarga Saputra. Jika tidak, saya akan membawa rekaman ini ke Dewan Direksi Perusahaan Wijaya. Saya ingin tanya pada direksi lainnya, apakah ini maksud Wijaya menyatakan perang pada keluarga Saputra? Atau hanya Anda pribadi yang mengabaikan hubungan dan kemajuan kita? Bertindak gegabah? Nadia, rupanya aku meremehkanmu. Sepertinya insiden jamuan pertunangan. Juga ulahmu ya. Paman Wijaya maksud Anda? Saya tidak paham. Jamuan pertunangan, bukankah Anda yang tak peduli muka bermasalah dengan adik angkat saya? Apa hubungannya dengan saya? Anda justru salahkan orang lain. Untuk kesalahan Anda sendiri, menuding gadis tak bersalah. Terlalu tak berwibawa. Ayah, bagaimana kalau proyek ini saya yang tangani, tapi pengumuman resmi tetap atas nama Anda? Jangan susahkan Nona Saputra. Kalian bagus sekali. Justru aku tak bisa menilai orang. Dan malah memelihara bangsat. Kita lihat saja nanti. Terima kasih atas apresiasinya. Tapi kamu tetap harus berusaha sendiri. Kerja bagus. Aku percaya padamu. Aku masih ada urusan. Nanti akan kusuruh asistenku mengirimkan kontraknya padamu. Dan Nona Saputra. Kuharap di masa depan, kita juga bisa kerja sama. Hahaha. Tuan Muda Pratama, kartu Anda. Sudah kuberikan, ya jadi milik kalian. Kalau begitu, kita bersaudara ini. Terima kasih atas tipnya, Tuan Muda Wijaya. Barusan tidak sampai melukai Nona Saputra, kan? Gak apa-apa, aktingnya bagus. Tentu dong, kami bersaudara ini profesional. Lain kali ada job, ingat panggil kami ya. Kalau begitu, kami tidak mengganggu kalian berdua. Dulu ya. Hormati uang. Nadia sudah kembali. Paman, sudah larut begini. Masih menungguku? Ya. Dengar Nadia berhasil menyelesaikan pesanan dari keluarga Wijaya dengan sempurna. Aku tidak tahan ingin datang langsung untuk memberi selamat padamu. Nadia benar-benar membuatku sangat terkejut. Lagi pula aku juga ingin cepat berkembang untuk meringankan beban paman. Cita-cita yang bagus. Aku tunggu hari itu. Paman masih memakai bros ini? Ini hadiah yang Nadia buat sendiri untuk paman. Aku sudah janji akan memakainya kemana saja. Sudah terlalu larut. Nadia istirahat dulu saja. Baik, paman juga tidur cepat ya. Nadia Saputra berhasil membuat keluarga Wijaya menyerahkan pesanan. Lalu dia berhasil meraih simpati Dewan Direksi. Ditambah saham, 10% yang Anda janjikan. Sekarang di Dewan, wibawa Anda hampir setara dengannya. Nadia sudah terlalu ambisius. Tak bisa lagi ditahan. Suruh orangnya bersiap. Direktur Saputra, benar akan bertindak terhadap Nona Nadia? Dia kan keponakan Anda. Keponakan atau bukan? Kakak kandung saya sendiri, saudara-saudara, masuk neraka juga. Kalau dia tahu diri, saya takkan menghabisi nyawanya. Di sisi saya, jadi peliharaan yang manis. Juga tak apa. Nadia, paman baikmu itu akhirnya tak tahan. Kamu tak khawatir? Apa yang perlu dikhawatirkan? Kelinci terpojok pun melawan. Dia yang terdesak, dialah yang harus takut. Percaya diri sekali. Hati-hati jangan gagal.
Surya Wijaya sudah Anda lumpuhkan. Nyonya Tua Wijaya sakit marah, keluarga Wijaya jadi otoritas tunggalmu. Saham Aviasi Saputra, saya pegang 20%. Lebih dari separuh dewan. Anggota diam-diam mendukung saya. Anda ditambah saya, semua kondisi mendukung. Kalau begini masih gagal, lebih baik saya mati. Bukannya kau cepat jemput aku, biar aku tak terlalu menderita. Tahu Nona Nadia Saputra? Di mana ini? Kau siapa? Kenapa mengikatku? Kenapa memukulku? Kau siapa sebenarnya? Nona Nadia Saputra. Menyalahkan dirimu sendiri. Berani mengusik orang yang tak seharusnya. Citra Saputra? Bukan... Itu Surya Wijaya. Tebak saja lalu. Orangnya bilang, harus memberi pelajaran bagus padamu. Kakak, lepaskan aku ya. Pamanku Reza Saputra. Dia paling sayang padaku. Pasti mau tebus aku dengan uang. Jauh lebih banyak dari yang Surya Wijaya beri. Kau siapa lagi? Lepaskan, jangan sentuh aku. Pamanku tahu, takkan membiarkan kalian. Brengsek tua ini. Bisa tak tahu malu begini? Kenapa Reno Wijaya belum datang? Bos, polisi datang. Kalian siapa sebenarnya? Nanti bersikap baik. Pasti takkan terlalu rugi. Bos, kalau tak pergi, sudah terlambat. Bos. Reza Saputra si brengsek tua. Serangannya keji sekali. Binatang bisa bunuh kakak sendiri. Harap dirinya bisa berbelas kasihan pada anak perempuan ini. Ada apa? Digigit anjing, jorok sekali. Reza Saputra. Orang yang membuatku rugi, tak pernah berakhir baik. Duh, Kak. Lukamu parah sekali. Sudah dibilang jangan sok jagoan. Bikin banyak musuh. Kali ini selamat nyawamu. Lain kali belum tentu. Katanya sebulan di perusahaan. Kerjaan nggak ada yang jadi. Masalah 8 kali. Sekarang dipaksa pulang. Dilarang ke kantor. Mama lagi carikan calon jodoh buat kamu. Ngibul. Mama nggak bakal begitu. Ah, ya? Aku juga dengar. Karena kamu sorotan di acara pertunangan, yang mau dijodohin sama kamu, bukan bodoh kayak babi, ya jelek seperti kodok. Tapi, sama kamu yang tolol dan jahat ini, cocok aja sih. 18 tahun di keluarga Saputra, bisa jatuh sampai segini. Lucu banget. Sama kamu yang tolol dan jahat ini, cocok aja sih. 18 tahun di keluarga Saputra, bisa jatuh sampai segini. Lucu banget. Kamu aja yang sombong. Udah banyak berusaha terus. Masa percaya Paman Reza sayang kamu beneran? Wih! Hari ini di rapat dewan, Paman Reza bakal gerakin semua pemegang saham untuk mencopot hak keputusanmu di perusahaan. Nanti kamu juga cuma bisa dijodohin. Nadia Saputra, kau ini gila. Sudah tahu aku gila, masih berani macam-macam? Citra Saputra, dari awal lawan aku, kau tak pernah menang. Masih belum jerah? Katanya kau terluka parah tak bisa turun ranjang. Kau pura-pura. Wah, luar biasa. Otak babimu itu belum benar-benar rusak. Kalian berdua, antar dia ke keluarga Chen. Atau Wang. Calon jodohnya itu, yang mana ya? Lupakan tak penting. Buang saja dia ke sana. Malam ini pulang, gue tak mau lihat dia lagi. Baik, Nona. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Nadia, kau berani melakukan aku begini? Mama tak akan menyia-nyiakanku. Oh ya,
Citra Saputra, kau benar-benar tolol dan lucu. Kau buat keributan sebesar ini. Mama bahkan tak keluar untuk menengokmu sekalipun. Masih tak mengerti apa artinya. Kau berani pukul aku? Mulai hari ini, keluarga Saputra, akulah yang berkuasa. Ada masalah? Mau membela lagi kakak Citramu? Nadia. Sejak kau kembali ke keluarga Saputra, baru berapa lama kau telah membuat keluarga ini berantakan seperti apa? Kau ini biang rusuh keluarga. Aku yang bikin berantakan? Yang jelas kalian masing-masing punya niat busuk. Citra itu jahat, Reza itu munafik, dan kau sok suci tapi egois. Cuma mau ambil kembali milikku yang semestinya. Cuma gak mau ikut main skenario kalian aja. Bagaimanapun juga, Kak Citra itu adikmu. Dia bagian dari keluarga Saputra. Gimana bisa kau benar-benar dorong dia ke jurang? Lepasin dia. Gue jamin nanti kami gak gangguin kau lagi. Gue butuh jaminanmu. Sebentar lagi kan kau yang minta ke gue, biar jangan ganggu kau. Maksudmu apa? Nadia! Citra tuh adikmu. Sudah lama tinggal di keluarga Saputra. Haruskah kau usir dia? Begitu saja? Gue janji, nanti gue bakal lebih jaga Citra. Biar dia nggak gangguin kamu. Kasianin dong dia ya. Tapi calon pernikahan aliansi, jelek kayak gitu. Bukannya mama sendiri yang carikan untuk dia? Di tulang sumsum keluarga Saputra, mengalir darah yang sama, dingin dan egois. Makanya gue lebih paham daripada siapapun, cinta sejati mama cuma untuk diri sendiri. Bukan begitu. Kasih Citra Saputra calon pernikahan aliansi hina begitu, supaya bikin seneng aku yang sudah kau sakiti. Sekarang pura-pura membelanya, cuma buat tunjukin kau berperasaan. Mama, inikah cintamu? Rino Wijaya, bagaimana mungkin kau bilang begitu pada mama? Di mana mama? Baiklah. Kalau begitu, biar Anda pilih sendiri. Pilihannya. Saya pertahankan Citra Saputra, dan sejak saat ini saya tak akan lagi bersabar memaafkan akal licik Anda. Segala bentuk sikap pilih kasih, sekecil apapun, yang masih saya rasakan dari Anda, akan membuat Anda lenyap bersama Citra Saputra dari Anda dan saya. Atau, usir Citra Saputra, dan saya akan terus bersikap tampak hormat pada Anda. Mama, mana pilihan Anda? Reno, sedalam itukah kebencianmu padaku? Mama, jika Anda tak segera pilih, Reno Wijaya lah yang akan diusir. Bosan. Beri pengumuman. Rapat Dewan Direksi dimulai dalam 10 menit. Semua tugas Reno Wijaya. Kedepannya akan saya tangani langsung. Tak dengar? Mungkin harus buat Anda kecewa. Paman Reza Saputra. Reno datang. Kondisi fisikmu belum pulih sepenuhnya. Seharusnya kau istirahat saja. Lebih banyak beristirahat. Saya takut jika saya beristirahat lebih lama, pintu perusahaan tak bisa saya masuki. Masa sih? Reno sekarang sudah belajar bercanda ya? Reno. Saya akui. Saya memang meremehkanmu. Kau ambisius. Dan juga sangat mampu. Tahukah kau, seekor Raja Singa sedang dalam puncak kekuatannya. Maka singa muda setengah dewasa di dalam kawanan itu harus belajar tunduk, atau akan diusir, atau akan dirobek tenggorokannya oleh Raja Singa yang tak bisa ditantang. Nadia yang penurut. Tahu harus pilih apa kan? Tapi kalau Raja Singa sudah tua, singa muda yang perkasa, takhta singa harus diserahkan. Nadia Saputra, mengingat kau, keponakanku, aku beri kesempatan lagi untuk menyusun kata. Tak usah, Paman Reza. Karena aku takkan beri kesempatan lagi. Sekretaris Santoso, sampaikan keputusan Dewan Direksi padanya. Dewan Direksi putuskan, Reza Saputra dikopot dari jabatan Direktur Utama. Direktur Utama baru dijabat oleh Nona Nadia Saputra.
Sekretaris Santoso. Burung pilih ranting terbaik. Kapan rapat Dewan? Digelar? Kenapa aku tak tahu? Aku punya 20% saham grup. RUPS tanpa persetujuanku. Keputusannya tak sah. Secara teori begitu. Tapi paman ciliku, 20% sahammu ini, sebagian besar palsu, diambil dari ayah kandungku lewat pasti palsu. Itu seharusnya milikku. Palsu apa? Apa maksudmu? Maksudnya, kau demi merebut kuasa, merancang bunuh kakakmu sendiri, ayah kandungku, sudah ketahuan. Wan Reza Saputra, Anda kini dituduh terkait kasus pembunuhan. Ikut saya. Tuduhan apa? Saya tidak mengaku. Itu kakak kandung saya sendiri. Mana mungkin saya tega? Dialah yang memfitnah saya. Kau benar-benar tak akan menyerah sampai akhir. Ini bukti yang saya temukan dalam dokumen rahasia komputer Syasinian. Kau mengkhianatiku. Kapan kau masuk ke komputerku? Saya hanya menjalankan kewajiban warga negara yang taat hukum. Keaslian flash disk ini belum terbukti. Tak bisa jadi alasan untuk menahan saya. Paman, tanpa flash disk ini pun, bros ini saja sudah cukup. Menyewa preman untuk membunuh keponakan sendiri, menghasut penganiayaan sengaja. Kasus ini sudah cukup untuk menjebloskanmu 8-10 tahun. Xiayan, dari awal kau sudah mengincarku. Betul. Tapi, tak ada hadiahnya. Maaf Tuan Syah. Xiayan, kau akan mati mengenaskan. Tenang. Saya pasti mati setelahmu. Paman tercinta. Saya permisi dulu, Direktur Xia. Semua milik keluarga Xia, uang dan statusnya, akhirnya menjadi milikku sendiri.